Disebut 3 kali nikah, sosok istri pertama Ustadz Abdul Somad terungkap. Siapa yang menjodohkan? Kabar pernikahan Ustadz Abdul Somad atau UAS dengan Fatimah Zahra Salim Barabut yang berlangsung pada Rabu 28 April 2021 disambut gembira orang terdekat dan para penggemar UAS. Pernikahan yang awalnya direncanakan digelar pada bulan Mei mendatang ternyata dipercepat. Seperti yang kita ketahui, usia Fatimah Zahra terpaut 24 tahun dengan Ustadz Abdul Somad yang lahir di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara 18 Mei 1977. Meski begitu, senyum terus terpancar di wajah Ustadz Abdul Somad dan Fatimah Zahra dalam foto yang dibagikan lewat media sosial. Usai mengucapkan ijab qabul, UAS memang sengaja membagikan momen pernikahannya di akun Instagram @ustadzabdulsomad_official. UAS mengunggah foto bersama Fatimah Zahra dan sejumlah kerabat keluarga. Pernikahan UAS pada 16 Ramadan 1442 Hijriah bertepatan dengan 28 April 2021 pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, tulis Abdul Somad di akun Instagram pribadinya Rabu 28 April 2021. Dalam unggahannya itu, Ustadz Abdul Somad menyitir hadis Rasulullah SAW tentang pernikahan. Hadis itu diriwayatkan oleh perawi Abu Daud. Dalam hadis itu diceritakan momen Nabi Muhammad SAW mendatangi pernikahan seorang laki-laki. Rasulullah memberi ucapan selamat berbalut doa kepada dua mempelai. Semoga Allah memberikan berkah kepadamu. Semoga Allah memberkahimu dan Allah satukan kalian berdua dalam kebaikan. Tulis Ustadz Abdul Somad mengutip Nabi Muhammad SAW. Saat menggelar akad nikah Fatimah Zahra binti Salim Barabut ijab qabul Ustadz Abdul Somad dilakukan dengan bahasa Arab. Akad nikah yang digelar di Desa Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada Rabu 28 April 2021 sore berjalan dengan lancar dan cepat. Ijab qabul dilakukan langsung oleh wali dari mempelai wanita, yakni Salim Barabut, tidak diwakilkan. Dalam video yang beredar, Salim tampak mengenakan baju koko dan peci bundar berwarna putih. Di depannya duduk bersila UAS. Leher pendakwah kondang itu berkalung bunga melati. Sejumlah orang berada di ruangan akad menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Ya Abdul Somad bin Bakhtiar, ujawijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'rufin au sarihin bi ihsan. Ya Abdul Somad bin Bakhtiar, zawaztuka wa angkhatuka maktubataka ala ibnati Fatimah Az-Zahra bil mahri mi'atain arba wa arba'in ghiram zahaban halan. Ucap Salim dalam ijab qabul sambil memegang tangan UAS. Segera setelah itu UAS menjawab, qabiltu nakahaha wa jawajaha bil mahri al-mazkur halan, ungkapnya. Usai UAS menjawab, semua yang hadir langsung mengucapkan kalimat barakallah sebagai tanda ijab qabul sah. UAS resmi menjadi suami dari Fatimah Zahra. Setelah itu doa dibacakan oleh seorang kiai yang hadir juga dengan bahasa Arab yang fasih. Kepala Kantor Urusan Agama Peterongan Abdul Ghafur menjelaskan ijab qabul UAS Fatimah dimulai sekira pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dan hanya berlangsung sekitar setengah jam. Selain pihak keluarga, hadir pula sejumlah kiai dari pesantren tempat Fatimah belajar di Ponorogo. Ada juga Kiai Hasan, ujarnya dihubungi pada Rabu malam. Ghafur menjelaskan KUA secara resmi memanggil kedua mempelai dan keluarga untuk mencocokkan segala dokumen rapat pada Senin 26 April 2021. Pihak mempelai wanita datang pada pagi keesokan harinya, sementara pihak UAS pada sorenya. Saat itulah tanggal diputuskan maju pada Rabu, bukan sehabis Lebaran pada Mei seperti kabar semula. Mantan istri UAS Abdul Somad, Melia Juniarti, turut mendoakan pernikahan UAS dengan Fatimah Zahra Salim Barabut. Dikutip dari akun Instagram Melia Juniarti dan Umu Emizian Hazik, pada Kamis 29 April 2021 dia berharap pernikahan UAS bersama istrinya yang sekarang langgeng hingga akhir hayat. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah menganugerahkan barakah kepadamu. Semoga
Allah juga menganugerahkan barokah atasmu dan semoga Dia menghimpun kalian berdua dalam kebaikan. Semoga pernikahan ketiga ini langgeng, bahagia dunia akhirat, tulis Melia di IG story-nya. Dalam kesempatan itu, Melia Juniarti mengatakan bahwa jika dia baik-baik saja, Melia Juniarti pun sudah menyiapkan hati untuk mendengar acara pernikahan ini jauh-jauh hari. Bukan cuma itu, Melia Juniarti juga menghanturkan terima kasih atas dukungan warganet terhadap dirinya. Terima kasih untuk dukungannya, percayalah aku baik-baik saja. Jauh sebelum ini saya telah mempersiapkan hati untuk hari ini. Ada Allah yang menguatkan saya. Malam ini malam nuzulul Quran. Yuk perbanyak mengaji. Saya berharap tak ada lagi DM itu. Saya dari dulu fokus untuk anak. Mohon doa semoga anak selalu ada di samping saya. Saya lagi berjuang untuk itu, kata dia. Sebelum menikah, Fatimah Az-Zahra, ulama Melayu yang menyandang gelar adat Datuk Seri Ulama Setia Negara itu, pernah menikah Melia Juniarti. Namun pernikahannya tersebut harus kandas pada 3 Desember 2019. Sejak itu Ustadz Abdul Somad menjadi duda anak satu. Ada fakta yang menarik di balik ucapan selamat mantan UAS istrinya, Melia Juniarti. Secara terang-terangan Melia menyebut pernikahan dengan Fatimah Az-Zahra adalah yang ketiga bagi sang pendakwah kondang. Lantas siapakah sosok istri pertama UAS? Pernyataan ini memang langsung selalu menjadi misteri sejak lama. Maklum, UAS sendiri sangat jarang mengumbar kehidupan pribadinya ke publik. Apabila kita menelusuri laman Wikipedia, nama istri UAS sengaja tidak dicantumkan. UAS memang sangat jarang menceritakan tentang kehidupan rumah tangganya. Namun pada 2018 lalu beredar video UAS sedang ceramah dan bercerita tentang perjalanan hidupnya hingga menikah pada usia 31 tahun. Kini ulama ahli hadis kelahiran Silolama Asahan, Sumatera Utara 18 Mei 1977 tersebut sudah berusia 42 tahun. Artinya, dia pertama kali menikah pada tahun 2008. Dalam ceramahnya, UAS mengatakan bahwa dia dan calon istrinya tidak saling kenal apalagi pacaran. Suatu waktu, UAS ceramah di masjid. Setelah ceramah, imam masjid bertanya apakah UAS sudah menikah atau belum. Saat mengetahui UAS belum menikah, imam tersebut kemudian menawarkan diri untuk menjadi emak comblang. UAS setuju dengan syarat wanita itu harus bertemu terlebih dahulu dengan ibu UAS. Selain harus bertemu sang ibu, UAS juga mengajukan syarat agar wanita tersebut bersedia menjadi wanita kedua. Sudikah kamu menikah denganku, nanti kau jadi yang kedua. Emakku kan yang pertama, ucap UAS dalam ceramahnya. UAS juga menyebut jika kelak jadi istrinya, wanita itu harus siap sering ditinggal. Dia mesti tahu saya adalah ustadz yang tidak memiliki jam kerja. Tengah malam ada orang mau sakaratul maut, dia panggil saya imbuhnya. Ada orang anaknya sakit, dia panggil saya. Sehingga jika dia buat jam kerja, dia akan tersiksa. Alhamdulillah dia menyanggupi semua itu dan akhirnya saya nikahi, ungkapnya. Setelah bersedia dengan syarat itu, mereka pun menikah. UAS memanggil istrinya dengan Adinda, sedangkan sang istri memanggil UAS dengan Abang. Namun hingga akhirnya ceramahnya, UAS tak menyebut siapa nama istrinya tersebut. Namun istri UAS baru mencuat ke publik setelah bercerai dengan Melia Juniarti. UAS dan Melia resmi cerai di Pengadilan Agama Bangkinang, Kabupaten Kampar pada Selasa 3 Desember 2019. UAS dan Melia menikah pada 20 Oktober 2012 di Basera Kabupaten Kuantan, Singingi, Riau. Hal itu dibenarkan oleh kuasa hukum UAS, Hasan Basri. Pernikahan UAS dan Melia tercatat di Kantor Urusan Agama KUA, Kuantan, Hilir. Setelah menikah, UAS Melia dianugerahi seorang anak. Awal menikah keduanya bermukim di kediaman UAS di Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Rumah itu berdampingan dengan rumah yang dihuni ibu kandung UAS. Menurut Hasan Basri, permasalahan rumah tangga UAS dan Melia terjadi sejak tahun 2016 atau sebelum UAS menjadi pendakwa terkenal dan selalu viral di media sosial. Ia menambahkan, UAS telah melakukan berbagai upaya sesuai dengan ajaran Islam, seperti nasihat, pisah ranjang, musyawarah, sampai melakukan konsultasi dengan keluarga. Namun upaya tersebut tak membuahkan hasil.
Pada April 2019, UAS sempat diterpa isu tak sedap. Ia difitnah selingkuh dan memiliki 3 istri. Fitnah itu muncul setelah UAS menyatakan pendukung Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019. Fitnah terhadap UAS diumbar melalui akun Twitter mantan Sekretaris BUMN Said Didu yang dibobol hacker. Di akun tersebut disebutkan bahwa UAS memiliki 3 istri, yakni Masyito, Milia Juniarti, dan Diana Tabrani. Sang hacker menyebut UAS selingkuh dengan Diana Tabrani karena tidak puas dengan istri pertama dan keduanya. Diana Tabrani adalah selingkuhan UAS hasil operasi dari tim Intel Prabowo untuk jebak UAS di jeratan cinta. Tujuan utama Diana Tabrani adalah agar UAS takluk dengan cintanya dan akhirnya dapat dikondisikan dukung Prabowo dengan sejumlah mahar miliaran rupiah, cuitnya. Fitnah itu dibantah keras oleh Wasekjen MUI Tengku Zulkarnain. Ia mengatakan bahwa penyebar fitnah meretas akun Said Didu. Tengku Zulkarnain juga menyebut UAS adalah adik angkatnya dan Diana merupakan adik sepupunya. Telah diretas akun milik Said Didu dan kemudian dipakai untuk memfitnah adik angkat saya Al-Ustadz Abdul Somad berselingkuh dengan adik sepupu saya Dr. Diana Tabrani binti paman saya Profesor Dr. Tabrani Rab, tokoh besar Riau, kata Tengku Zulkarnain melalui akun @tengkuzulkarnain.id pada Minggu 14 April 2019 lalu.